Kita bersyukur sore hari ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih saya minta Ibu Chen buka ibadah kita dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau saat ini kami berada di rumah Tuhan dan kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada saat ini Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan terhadap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulaikan ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Silakan maju ke depan. Tuhan. Selamat sore saudara-saudara, selamat berbakti lagi. Kasih Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semua, terlebih kepada Ibu Gembala yang sudah menjadi pimpinan kita semua. Saudara, kami mengucapkan perhatiannya atas segala kasihnya. Kami tidak bisa membalasnya. Dan segala kata-kata kami berdoa semoga Ibu Gembala tetap diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan di dalam menghadapi semuanya ini. Kami bersaksi ya saudara, selama tahun 20 ya saudara, memang di dalam kehidupan banyak tantangan dan banyak rintangan saudara, tapi kami tetap berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon Tuhan memberikan kepada saya damai sukacita di dalam menghadapi segala percobaan yang datang berganti mengenai apapun juga saya Tuhan. Selalu kepada Tuhan kami berserah, biar Tuhan yang mengatur semuanya ini. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, walaupun di dalam banyak segala cobaan sekarang menghadapi segala sakit penyakit yang membahayakan ini, tapi saya bersyukur semua itu Tuhan lewatkan, biar kita semua di dalam berbakti kepada Tuhan itu tidak ada halangan rintangan. Tuhan selalu menjaga, selalu melindungi dan menolong di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur kepada ibu-ibu semua yang sudah menolong kami, kepada Ibu Gurni dan Pak Nelson keluarga yang sudah membawa kami pulang dengan penumpang mobilnya. Kami bersyukur biar Bapak dan Ibu Gurni berkati Tuhan senantiasa. Saya tidak bisa membalasnya, biar semuanya yang mengasihi saya, yang memberikan apapun kepada saya, kami berdoa semoga semuanya diberkati Tuhan, dibalaskan oleh Tuhan segala kasih yang bisa saya diberikan. Terima kasih, Tuhan selalu berkati. Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Masih ada jemaat yang masih mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan, kalau kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman kita kembali katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Dengan percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Teni berdoa untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami juga sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang mendengar sedang jemaat juga Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Ruben Wojongkiri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua baik, kita semua sehat, kuat, masih ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pada sore hari ini memberi saya kesempatan untuk melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sesuai dengan tema besar kita. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada sebagian orang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Ya, waktu itu adalah uang. Tidak salah, itu hak dia. Dia berkata waktu itu adalah uang. Sehingga dalam agendanya, waktu baru bangun tidur, sudah uang yang ada dalam pikirannya. Waktu dia bangun tidur, setiap hari dia sudah tulis. Bangun tidur, saya harus begini. Setelah mandi, saya harus begini. Sampai malam. Sudah ada dalam agenda hariannya. Sudah ada dalam pikirannya bahwa hari ini dia harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Enggak salah. Karena memang zaman sekarang adalah zaman materialistis. Semua orang berbicara mengenai uang. Oleh sebab itu ada orang yang mempergunakan waktu mereka. Begitu luar biasa, begitu giat untuk mengumpulkan uang. Saya bilang tidak salah. Tetapi itu dikerjakan oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bukan anak-anak Tuhan. Mereka mencari uang sebanyak-banyaknya. Waktu diisi dengan banting tulang sehebat-hebatnya. Demi uang. Karena waktu adalah uang. Tetapi ada sebagian orang-orang juga yang berkata, waktu adalah kesempatan. Waktu adalah kesempatan katanya. Kesempatan untuk apa? Untuk berbuat baik. Kata mereka, waktu adalah kesempatan untuk apa? Untuk menginjil. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Untuk melayani Tuhan. Waktu adalah kesempatan untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Waktu untuk apa katanya? Untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ternyata ada dua kelompok orang yang memandang soal waktu itu. Ada orang waktu adalah uang, ada orang waktu adalah kesempatan. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang masuk dalam golongan yang kedua. Waktu itu adalah kesempatan. Amin. Kesempatan berbuat baik. Kesempatan untuk melayani. Kenapa? Kesempatan untuk berbuat baik juga itu terbatas. Kesempatan untuk melayani Tuhan juga terbatas. Ada orang yang ini berbuat baik tapi dia tidak bisa. Ada orang yang ini melayani Tuhan tapi dia tidak bisa. Kenapa? Sudah sakit, sudah stroke, sudah cacat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dia bilang, waktu sudah sakit, kalau saya sembuh, saya akan serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Nggak bisa, sudah stroke. Bicaramu sudah nggak jelas, nggak ketahuan. Kamu mau naik mimbar juga sudah nggak bisa. Pakai tongkat juga nggak bisa. Waktu untuk berbuat baik itu ada batasnya juga. Pada sore hari ini firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa Paulus bilang begitu?
Waktu lalu Bapak Pendeta Revi sudah berkata begitu. Kenapa ada kata-kata pergunakanlah kesempatan? Kenapa begitu ya? Di Efesus ada satu kuil namanya kuil Artemis. Kuil Dewi Diana. Di situ ada 1.000 orang wanita yang melayani di kuil itu. Melayani untuk apa? Untuk berbuat mesum. Untuk berbuat zina. Dan ada banyak orang-orang percaya yang sudah percaya Yesus Kristus yang masih ke sana. Ada banyak orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus masih melakukan hal-hal pasal 5 ayat 1 sampai ayat keberapa itu. Dia berkata begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ternyata orang Kristen waktu itu masih melakukan hal-hal ini. Mereka percaya Tuhan, tapi mereka pergi ke kuil. Mereka ikut KKR. Persekutuan ini dia datang, persekutuan ini dia datang, persekutuan di Cipanas, di hotel ini. Sampai di Jakarta dia datang. Di Uber-Uber itu kebaktian. Cari pendeta yang sakti gitu loh. Cari pendeta yang hebat. Tetapi hari-hari tertentu juga dia ke kuil. Untuk mempersembahkan korban kepada Dewi Diana. Dia kumpul dengan orang-orang dunia. Dia main judi dengan orang-orang dunia. Padahal orang Kristen. Oleh sebab itu Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Haleluya. Dan pergunakan. Dikatakan, Bapak Revi sudah bilang, bahasa Inggris bilang, redeem, ditebus. Bahasa Grekanya, exagorazo. Exagorazo berarti dibeli. Dibeli untuk diri sendiri dan berguna juga bagi orang lain. Jadi waktu itu harus dipergunakan, harus dibeli, harus ditebus untuk dipergunakan sebaik-baiknya supaya waktu itu berguna bagi diri sendiri dan berguna juga bagi orang yang lain. Amin, amin, haleluya, haleluya. Dan saya percaya kita sudah membeli waktu hari ini. Kita sudah menebus waktu hari ini. Makanya kita tidak sia-siakan hari ini. Hari Rabu ini kita sudah beli, kita sudah tebus dan kita pergunakan baik-baik untuk Tuhan. Haleluya. Berguna bagi diri sendiri, tebus beli bagi diri sendiri dan berguna juga bagi orang yang lain. Istilah tebus itu adalah di Pegadaian. Kalau mau lebaran, kalau mau hari raya, orang perlu duit. Mereka akan keluarkan barang-barang berharganya. Cincin emas, kalung emas, semua yang berharga. Dia bawa di Pegadaian. Dia mendapatkan satu jumlah uang. Dengan catatan nanti bulan ini kamu kembalikan uang itu. Kamu tebus lagi barangmu. Kembalikan uang bersama dengan bunga-bunganya. Pada waktu jatuh tempo, saya akan datang ke kantor Pegadaian. Membawa uang bersama dengan bunganya. Bayar ke kantor Pegadaian. Barang saya dapat lagi. Jadi milik saya lagi. Kemudian arti membeli. Membeli itu mendapatkan sesuatu yang bukan kita punya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Saya ingin barang itu. Saya ingin pakaian itu. Saya ingin sepatu itu. Saya harus keluarkan uang. Untuk membeli itu, dikasih ke orang itu, saya mendapatkan itu. Waktu itu ditebus. Waktu itu harus dibeli dan dipergunakan sebaik-baiknya katanya. Haleluya. Jadi waktu itu menjadi milik kita sekarang. Kita sudah bayar. Kita sudah tebus. Kita pergunakan sebaik-baiknya.
Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi kesempatan itu kita tidak ambil dengan baik. Kita tidak pergunakan dengan baik. Sehingga kesempatan itu pergi. Tanggal 1 Januari tahun 2021 sudah pergi. Dia tidak akan balik lagi. Tanggal 2 tidak akan balik lagi. Dia sudah pergi. Dan dia tidak akan mungkin kembali lagi. Oleh sebab itu, kalau ingin berbuat baik hari ini, berbuat baiklah hari ini. Kalau ingin melayani Tuhan sekarang, layani sekarang. Karena ada satu waktu kelak, kita tidak bisa melayani lagi. Muncul pertanyaan begini nih. Apa yang dipergunakan loh? Apa yang ditebus? Apa yang dibeli? Apa yang dibayar? Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu. Ternyata yang ditebus itu adalah waktu. Yang ditebus itu bukan barang. Yang ditebus itu dalam arti di sini itu bukan keselamatan kita. Yesus Kristus sudah tebus kita dari dosa kita. Sekarang yang ditebus oleh kita adalah waktu, katanya. Di dalam Alkitab, saya ingat pelajaran Om Yoklas dulu waktu saya masih sekolah. Dalam Alkitab kata waktu itu ada dua dalam bahasa Greka. Yang pertama kronos. Kronos, dari kata kronos itu muncul kata kronologi. 1, 2, 3, 4 itu kronologi. Waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kronologi. Hari Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Januari, Februari, Maret, April itu kronologi, nama-nama bulan. Dan yang dimaksudkan oleh tebuslah waktu adalah waktu kronologi. Kronos, waktunya manusia. Harus ditebus katanya. Jam-jam kita. Kita tidak hadir based on kemarin. Tidak bisa ditebus. Ada orang bilang begini kan. Saya tidak hadir kemarin di gereja. Nanti saya tebus minggu depan. Tidak bisa. Roh Kudus yang hadir sudah beda. Firman Tuhan yang diberitakan sudah beda. Tidak ada lagi hari kemarin kita bisa menikmati itu. Minggu depan tidak ada, sudah selesai hari yang lalu. Ada orang, saya sekarang malas loh. Malas ke gereja. Malas melayani. Nanti kalau saya sudah rajin lagi, saya akan maju. Saya akan berjuang. Saya akan rajin banget. Ya dulu dia langkahnya 7 langkah ke depan. Sekarang dia rajin 5 langkah. Masih tekor 2 langkah. Masih min 2 langkah. Dan itu dia tidak bisa tebus. Saya tidak bisa hari Minggu ini kebaktian. Nanti saya tebus bulan depan. Tidak bisa. Tuhan bekerja hari ini beda dengan hari besok. Tuhan kerja hari besok beda dengan minggu depan. Oleh sebab itu sekarang waktu hari ini, hari Rabu ini beli. Tebus hari ini. Karena hari ini diberikan Tuhan untuk kita berbakti. Haleluya. Waktu itu sudah menjadi milik kita. Sudah kita bayar. Oleh sebab itu jangan sampai waktu itu buang dengan sia-sia. Pergunakanlah kesempatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Alkitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 23. Rut pasal 3 Rut pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 3 diceritakan begini. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Pokoknya begini ceritanya. Naomi punya anak mantu Rut. Bukan orang Israel. Dia orang Moab. Waktu dari Moab, Naomi kembali ke Israel, anak mantunya ingin ikut. Kembali ke Israel bersama-sama dengan mama mertuanya. Dia mau jadi orang Israel. Mau ke Yerusalem. Waktu sampai di sana. Di tempatnya Naomi. Rut ini anak mantu baik-baik. Bukan anak mantu kurang ajar. Rut ini anak mantu yang memperhatikan mama mantunya. Dia anggap mama mantunya itu mamanya sendiri. Bukan mama hantu. Bukan mama tiri.
Tapi mama mantunya, dia anggap dia punya mama sendiri. Sampai dia bilang, mama saya mau cari makanan untuk mama. Ini perempuan loh. Dia pergi ke ladang dan dia lihat di ladang di sana. Ada orang yang sedang mengirik gandum. Ruth datang ke situ dan memungut makanan itu. Tiba-tiba pemilik ladang itu datang, namanya Boaz. Dia bilang begini sama pegawainya, mandornya. Siapa itu perempuan? Siapa itu perempuan? Artinya Ruth menjadi perhatian daripada pemilik ladang itu, dari Boaz. Pegawainya bilang, oh itu Ruth. Dia anak mantunya Naomi. Dia datang di sini untuk memungut jelai. Dan dia kerja dari pagi, tidak berhenti-berhenti, sampai sekarang. Ayat 7. Ayat 7. Rut pasal 3 ayat 7. Setelah Boaz habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datang Lia untuk membandingkan diri dari tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan dia, diam-diam disingkapannya selimut dari kaki Boaz dan berbalinglah ia di situ. Rut ini menjadi perhatian dari orang kaya. Kenapa? Dia kerja. Pegawainya bilang dia kerja dari pagi dan tidak berhenti-berhenti hari itu. Artinya Rut mempergunakan waktu itu dengan sangat baik. Dia pungut jelai sampai yang punya ladang itu jadi perhatian loh. Kemudian dia bilang, dia pungut jelai sebanyak-banyaknya dan dia makan kenyang, dia bawa ke mama mertuanya. Tadi kan waktu ditebus untuk diri sendiri dan orang lain. Sekarang Rut bekerja banting tulang, memungut jelai untuk dirinya sendiri dan untuk mama mantunya. Jangan sampai ada anak mantu yang kunciin makanan untuk mamanya loh. Kalau mamanya sendiri dilayani benar-benar. Minta ampun. Sakit dibawa ke rumah sakit. Hebat, luar biasa. Mama mantunya sakit, dicuekin. Kulkas dikunci. Lemari makanan dikunci. Ini anak mantu model apa ini ya? Rut dia kerja dari pagi sampai sore. Kena matahari. Dia makan kenyang. Dan dia bungkus. Orang nado babungkus. Dia bungkus untuk mama mertuanya. Makan dia dengan mama mertuanya. Akhirnya itu Boaz lihat. Baik sekali ini perempuan. Dalam cerita akhirnya tergerak ini Boaz. Rut diangkat menjadi istri Boaz. Rut yang cuma pemungut jelai saja sekarang jadi istri bos. Kenapa? Dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dari pagi sampai sore. Dia bungkuk, dia bongkok, memungut jelai. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk mama mertuanya juga. Dia pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena dia rajin, dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi perhatian orang. Termasuk jadi perhatian bos. Akhirnya menikah dengan dia. Rut adalah gambaran jemaat-jemaat sekalian. Rut adalah gambaran gereja Tuhan yang harus bekerja keras. Mengumpulkan, Bapak Pendeta Revi bilang waktu lalu. Kumpul jelai, kumpul makanan sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi di awal tahun ini, kita kumpul firman sebanyak-banyaknya. Sama seperti Rut mengumpul jelai. Dia pungut. Orang memungut itu harus bungkuk begini. Tidak ada orang memungut itu berdiri begini. Tidak dapat apa-apa. Rut membungkuk begini, ambil jelai sampai penuh dia. Gereja sekarang harus penuh dengan firman. Jemaat harus penuh dengan firman. Pungut firman sebanyak-banyaknya dengan rendah hati. Membungkuk rendah hati. Kalau dengan firman Tuhan dengan penuh kesombongan gak akan dapat apa-apa. Ya kan? Membungkuk loh dia dapat banyak. Kalau dengar firman Tuhan, pungut mana, pungut jelai dengan membungkuk merendahkan hatinya, dia akan dapat banyak. Saya bilang tadi, Rut adalah gambaran gereja dan Boaz adalah gambaran Yesus Kristus.
Boas menikah dengan Rut karena Rut itu rajin mempergunakan waktu, kesempatan. Yesus Kristus akan kami dengan jemaat. Kami dengan gereja, kami dengan kita. Kalau gereja rajin. Rajin apa? Rajin bekerja, rajin melayani. Saya lihat ada satu video. Di grup itu kali ya. Tua-tua sidang. Ada lagu Om Jojo. Orang-orang di rel kereta api. Ada pendeta lagi khotbah sambil nyanyi peganglah tanganku Roh Kudus. Di rel kereta api. Banyak orang situ. Tidak di rumah. Anak-anak, ibu-ibu semua ada di situ. Nyanyi lagu Om Yoyo. Walaupun fals-fals gitu loh nyanyinya. Tapi waktu lihat itu, waduh ingat Om Yoyo. Lagu itu, peganglah tanganku Roh Kudus. Kemudian, saya tidak tahu siapa yang komen. Ibu gembala kita komen begini, tulisannya begini. Ada banyak kerja bagi Tuhan kalau mau. Ada banyak kerja bagi Tuhan. Kalau mau loh. Ada banyak kerja bagi Tuhan. Kalau mau. Kolektan itu kan pekerjaan Tuhan. Kalau mau. Ada banyak orang yang cuma suka di mimbar saja. Saya bilang sama siswa-siswi, khotbah terbaik kita tidak akan membuat kita masuk surga. Khotbah sampai nangis-nangis tidak akan membuat kita masuk surga. Tetapi yang akan membuat kita masuk surga bagaimana dengan kasih, dengan cinta, kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat-umat Tuhan. Prinsip di sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Kalau mencari hidup jadi pengusaha sana, jadi pedagang, jadi pegawai. Jangan jadi hamba Tuhan. Rut dinikahin oleh Boas. Karena Boas melihat karakter dari Rut itu. Dia mau melayani mama mertuanya. Dia pungut celai dari pagi tidak berhenti sampai sore. Saudara bisa bayangkan seorang wanita. Dari pagi sampai sore kena matahari. Dia tidak menghiraukan kulitnya. Mau jadi hitam sana. Mau bau sana. Yang penting saya bisa dapat makanan, saya kerja bagus, saya bisa menghidupi mama mertuaku. Sudah tua soalnya. Itulah yang membuat Boas memperhatikan dia. Rut tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Boas untuk ambil benih-benih yang ditinggalkan oleh pegawai-pegawainya. Tuhan mau kerja dengan gereja yang rajin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Rajin apa? Rajin melayani. Sama kayak tadi Ibu Gembala bilang. Banyak kerja bagi Tuhan. Kalau mau. Masa kerja bagi Tuhan off-offan? Mau off dulu lah. Mau off dulu mana? Off dulu. COVID jadi alasan. Jadi dia tebus waktunya. Dia beli waktunya. Dia pergunakan waktunya. Untuk dia jangan sampai mati kelaparan. Dan untuk mamanya. Untuk orang lain juga. Gereja dan saya percaya. GPDI Cianjur sudah menjadi mercusuar di Cianjur. Di dunia. Sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi di Jawa Barat. Sombong kalau hamba Tuhan Jawa Barat bilang dia tidak pernah menikmati berkat dari Cianjur. No, anaknya sekolah gratis. Minta sponsor sekolah, anak kuliah bisa. Sekolah Alkitab minta sponsor. Anda kan bila jahit. Anak bisa S1, S2, berapa ratus juta. Jadi sekarang rupanya ada trending gitu. Oh, anakku kan tidak pinter-pinter banget. Mau masuk fakultas, lulus SMA aja udah susah. Lulus SMA aja udah puji Tuhan. Masuk fakultas nggak mungkin. Mau bayar mahal, jadi cari yang gratis. Cari yang gratis apa itu? Jadi hamba Tuhan. Gratis nggak bayar. Hebat loh. Anak-anak bikin S1, S2 bisa keluar duit. Untuk jadikan hamba Tuhan nggak bayar, gratis. Cari yang gratis, tis. Kenapa waktu itu harus dipergunakan?
Kenapa waktu itu harus ditebus? Kenapa waktu itu harus dibeli katanya? Dia jawab di sini. Jawabannya karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan hari Minggu yang jahat. Bukan hari Sabtu yang jahat. Bukan hari Selasa yang jahat. Hari itu ciptaan Tuhan. Bukankah kita nyanyi? Hari Minggu harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Bukan hari yang jahat. Hari itu ciptaan Tuhan. Tapi yang jahat itu adalah sistem yang terjadi setiap hari. Waktu harus ditebus. Apa katanya harus ditebus? Waktu. Kenapa harus ditebus? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Ada potensi terjadi sesuatu yang kurang baik. Pengumuman. Jemaat disuruh mempergunakan masker. Sama kan? Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan masker yang ada. Kenapa? Ada potensi bahaya. Paulus bilang pergunakan hari-hari yang ada. Kenapa? Ada potensi bahaya. Sekarang pergunakan masker. Ada potensi bahaya. Apa itu? Ada corona yang belum pulang-pulang. Kalau naik pesawat kan, waktu dia mau take off, kru bilang begini, penumpang yang terhormat, silakan ikat pinggang pengaman. Kalau sudah di atas tiba-tiba bilang, penumpang yang terhormat, silakan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang. Kenapa? Karena ada goncangan-goncangan. Ada awan. Ada potensi terjadi hal yang tidak bagus. Ada potensi yang lebih besar lagi. Bisa terjadi kecelakaan. Kalau tidak bisa jatuh, pesawat bisa goncang, benjol kepala kita. Makanya ikat pinggang. Ada potensi terjadi kecelakaan. Ada potensi terjadi hal yang tidak diinginkan. Pergunakanlah waktu. Karena ada potensi terjadi kejahatan. Hari-hari ini adalah jahat. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 17. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 17. Ini panjang, ceritanya begini. Pada waktu raja-raja berperang nih raja-raja. Dan panglima-panglima berperang, ada raja Israel namanya Daud. Dia harusnya berperang bersama dengan tentaranya. Tetapi Daud tidak perang. Dia sore-sore bangun, dia ada di satu rumah. Di istana, dia duduk-duduk di istana sambil menghirup angin sepoi-sepoi. Harusnya waktu itu dia ada di medan perang. Karena orang Israel sedang perang. Ini dia tidak pergi perang. Dia duduk di suatu rumah sambil kipas-kipas. Ada dayang-dayang di situ. Dia jalan-jalan di atas suatu rumah. Dan tiba-tiba dia melihat. Ada seorang wanita sedang mandi. Dan dia lihat bahwa wanita itu cantik. Waktu dia lihat wanita itu, dia mengingini wanita itu. Yesus bilang, barang siapa yang mengingini wanita atau pria yang bukan istrinya, dia sudah berbuat zina. Daud melihat orang lain perang, waktunya perang, dia santai di atas suatu rumah. Duduk-duduk sambil minum kopi, minum teh, makan kue. Akhirnya dia lihat ada perempuan lagi mandi. Sudah berdosa, langkah pertama berdosa. Mengingini yang dia bukan punya. Akhirnya dia panggil. Panggil itu perempuan itu. Oh, Batseba. Dia panggil itu perempuan dan dia tidur dengan perempuan itu. Dosa berkembang, berzina. Tadi dia cuma ingin, dia melihat. Dan sekarang dia berzina, hamil. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan wanita ini? Wanita ini punya suami, jenderal namanya Uria. Oh, caranya begini. Suruh Uria perang dan taruh di depan.
Pasti mati dia. Dan dia kasih tahu sama panglima Israel, suruh Uria perang dan dia berdiri paling depan. Jadi apa yang Daud maksudkan? Uria mati terbunuh. Pertama kali dosanya melihat, mengingini. Kemudian dia bersinah. Sekarang dia membunuh. Membunuh anak buahnya sendiri yang setia sama dia. Biar dia mendapatkan istri daripada tentaranya. Kenapa sampai begitu? Daud tidak mempergunakan waktunya untuk perang, dia pergi perang. Tapi dia pergunakan kesempatan itu untuk santai-santai duduk di atas suatu rumah. Akhirnya terjadi dosa yang meningkat. Ingin punya orang, bersinah, akhirnya membunuh. Kalau kita tidak mempergunakan hari-hari kita dengan benar, dosa sudah mengintip kita. Kejahatan sudah mengintip kita. Daud jatuh kenapa? Dia tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Harusnya perang sana. Dan dia dihukum oleh Tuhan. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang dia sinah itu mati. Dia juga dihukum Tuhan dengan hal-hal yang lain. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari terakhir? Hari ini loh. Hari sekarang. Akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois. Betul-betul egois loh sekarang. Banyak orang egois. Dan menjadi hamba uang. Uang tidak berdosa. Om Yo bilang, jadi jemaat yang diberkati Tuhan tidak berdosa. Tetapi bagaimana kita mempergunakan uang itu yang akan bisa membuat kita berdosa. Jangan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Lihat sekarang. Ada anak bunuh mama, anak bunuh papa, tiap hari ada di televisi. Dan tidak tahu berterima kasih. Banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Banyak di mana-mana. Sudah ditolong, tidak berterima kasih, malah diomongin. Yang enggak. Udah ditolong loh. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Yang saya bilang tadi. Karena dunia sekarang ini adalah dunia materialistis. Orang mencari uang. Waktu adalah uang. Mereka tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Minta ampun deh. Garang. Lihat di jalan. Orang salah sedikit langsung dibunuh. Langsung dibakar. Orang tidak apa-apa diterikan maling-maling. Langsung dibakar. Langsung dibunuh. Garang orang sekarang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Banyak pengkhianat loh. Ya, banyak pengkhianat air saman. Tapi orang-orang di sini ada jemaat yang setia. Tidak ada sama sekali roh untuk mengkhianat. Mengkhianat terhadap gereja. Mengkhianat terhadap Tuhan. Mengkhianat terhadap pimpinan. Enggak ada di sini. Suka mengkhianat, tidak berpikir pendek, panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai di situ juga. Ini keadaan manusia akhir sama. Yang hidup dari hari ke hari. Dan kita hidup di situ. Kejahatan sekarang ini kita dengar. Bukan terjadi di terminal. Bukan terjadi di tempat judi. Terjadi di dalam rumah. Terjadi di dalam kamar. Kejahatan sudah terjadi di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Mama bunuh anak. Di Nias orang Kristen. Mama bunuh anaknya 3 orang. Di dalam rumah. Ada baru-baru ini. Anak bunuh papa. Mama bunuh anak. Banyak sekali terjadi kejahatan. Dan kita ada di tengah-tengah itu. Kita harus berhati-hati. Karena kita berada di hari bukan harinya. Sistem yang ada di hari-hari itu sangat jahat. Kita perlu perlindungan Tuhan. Lepaskanlah kami. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena hari-hari ini sistemnya semakin jahat. Orang bunuh orang enak saja. Bunuh orang, potong kepala orang, langsung di jinjing jalan sambil ketawa. Santai aja orang bunuh orang. Dan kita ada di sini saat ini. Ada bersama-sama dengan orang itu. Kita tidak tahu kita duduk dengan siapa. Enggak, bukan di sini ya, maksudnya bukan di sini. Kita tidak tahu duduk dengan siapa. Waktu kita ada di bis, waktu kita ada di pasar, kita berdiri dengan siapa. Kita tidak tahu siapa dia. Oleh sebab itu, berhati-hatilah untuk hari-hari ini. Tahun 2021 akan menjadi kutuk bagi kita kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Tapi tahun 2021 ini akan menjadi tahun berkat bagi kita kalau kita bisa mempergunakan waktu dengan bijaksana. Haleluya. Saya percaya jemaat GPI Cianjur akan mempergunakan waktu dengan sangat-sangat bijaksana. Tahun 2021 adalah milik kita. Kita sudah beli dia. Waktu injak tahun 2001 tanggal 1, kita sudah injak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021 adalah milik kita. Alkitab berkata, di mana kakimu pijak, di mana engkau berdiri, aku akan memberikan itu kepada engkau. Tahun 2021 adalah milik jemaat. Milik kita semua. Amin. Kita sudah beli, kita sudah tebus dengan berbuat baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik dengan hormat. Hidup itu adalah kesempatan. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Glory, glory. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ulang dari atas. Haleluya, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah sementara. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, haleluya, amin, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin Tuhan, glory. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Dengan hormat nanti papanya David maju ke depan untuk berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya Tuhan. Mari kita satukan hati kita dengan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Haleluya. di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menerima berkat firman-Mu. Glory Tuhan. Ajarkanlah Tuhan kami boleh setia, memakai waktu-waktu yang baik yang Engkau sudah Amin berikan. Tuhan. Biar kesempatan ini pada hari-hari akhir, Tuhan, biar roh Engkau pimpin kami, hidup benar di hadapan Haleluya Engkau, Tuhan. dan Engkau yang sudah memimpin kami. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Puji Tuhan. Tanamkan itu boleh menjadi tumbuh dalam kehidupan kami. Dan Haleluya Tuhan Tuhan. akan memberikan persembahan. Puji Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji